Kini kemunculan yang tidak diduga, yaitu Duke Trembling yang ternyata berada di dalam portal, membuat mereka semua bertanya-tanya kenapa Duke Trembling berada di sini dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sini Duke Trembling menjelaskan kalau setelah insiden di kerajaan terjadi, dirinya mencoba untuk mengatasinya. Namun di tengah perjalanan, dirinya melihat para pembunuh yang menyerang istana sedang masuk ke tempat ini. Itulah sebabnya dirinya diam-diam masuk untuk mengikuti. Berkata sepertinya mereka sedang menyiapkan semacam ritual. Namun aku berhasil menghentikannya sebelum itu terjadi. Bahkan aku telah mengambil cawan suci dan buku sihir kelas 8 milik Evergrande. Aku mengambil keduanya dari mereka. Tepat pada saat itu, tiba-tiba cawan suci mulai bercahaya dan mengeluarkan suara. Berkata, apakah kalian bisa mendengarku? Mendengar suara itu seketika membuat semua orang terkejut. Terlebih lagi Chance yang mendengar suara Lord Joshua. Dirinya mempertanyakan apakah Lord Joshua baik-baik saja. Menjawabnya, Joshua berkata untuk tidak khawatir karena masalah yang ada di sini sudah selesai. Namun dirinya terjebak di dimensi Demon God dan untuk itu dirinya perlu mencari jalan untuk keluar. Mengetahui itu, Duke Trembling akhirnya paham kalau dimensi Demon God digunakan dengan maksud untuk menjebak Lord Joshua. Yang mana Icarus menanyakan apakah Duke tahu akan sesuatu. Memberikan buku yang dipegangnya kepada Icarus, dirinya menjelaskan kalau para penyusup sebelumnya membongkarkan ada cara seseorang agar dapat keluar dari dimensi Demon God, yaitu menggunakan cawan suci. Namun dirinya tidak tahu karena bukan seorang penyihir. Setelah melihat isi dari buku tersebut, Icarus merasa kalau dirinya mungkin bisa memahami isi dari buku sihir karena pernah membantu Nona Sherry mempelajari sihir sebelumnya. Seketika itu juga Icarus sadar kalau dimensi tersebut memiliki kaitannya dengan artefak cawan suci. Di sini Icarus menjelaskan kalau bahan untuk membuat cawan suci mengizinkan kedua partikel untuk saling berkaitan dan terbagi informasi kepada tombak Joshua. Karena cawan suci dan tombak Lord Joshua adalah artefak yang dibuat dengan menggunakan bahan yang sama. Dan dikatakan jika kau membawa bahan yang mirip, maka kau bisa menciptakan gerbang dimensi dimanapun. Yang mana setelah membacanya, membuat Icarus merasa kalau buku sihir kelas 8 sangat menarik. Dirinya mengakui kalau Evergrande adalah penyihir yang pintar. Terfokuskan pada apa yang dibaca, membuat Chance yang melihat Icarus tidak bisa sabar dan memintanya untuk segera bergegas menyelamatkan Lord Joshua. Dan setelah mencari formula yang tepat untuk mengeluarkan Lord Joshua dari dimensi Demon God, Icarus berkata kalau formula yang ada di buku ini lebih rumit dari yang dirinya duga. Dan kemungkinan hanya Master Tower Magic yang bisa melakukannya. Merasa terpanggil, Master Tower tidak bisa fokus dalam pertarungannya untuk melawan para demon yang masih menyerang. Di sini memperhatikan sekeliling celah portal yang retak, Velmon merasakan suatu keanehan karena mereka sebelumnya datang melalui dinding luar. Berkata bukankah satu-satunya cara untuk kita dapat menyusul Master Tower adalah dengan menerobos tembok ini dan segera menggunakan tower sihir. Menanggapi itu, Duke Trembling berpikir agar upaya tersebut berhasil dibutuhkan seseorang untuk membukakan jalan dan menarik perhatian para demon yang berterbangan nantinya. Yang mana membuat dirinya meminta agar Christian dan Icarus yang pergi ke tower sihir. Sementara Chance yang mendengar hal itu menjadi terkejut karena untuk menghadapi para demon yang berada di udara, dirinya memerlukan bantuan dari Christian. Yang mana Duke Trembling meminta Chance untuk tidak khawatir, berkata tenang saja aku akan mengajarimu sebuah cara sederhana untuk menggunakan aura. Dan untuk mengalahkan demon kau harus bisa mengendalikan mana dengan mudah. Kini memfokuskan mana pada kaki dan berpikir untuk menendang naik aura ke atas. Duke Trembling memberi arahan kepada Chance untuk menggunakan aura seperti yang dirinya contohkan. Yang mana melihat itu membuatnya terkejut. Kini Velmon mengeluarkan auranya dan meminta semuanya untuk segera bersiap pada posisinya masing-masing. Dan tepat pada saat itu, kini Velmon menyerang retakan pada dinding menggunakan tebasan auranya. Sementara itu Chance kini mulai mencoba menerapkan apa yang dipelajarinya dari Duke Trembling, mempusatkan aura kepada telapak kakinya. Dan dengan begitu Velmon, Chance, dan Duke Trembling memulai aksinya,
membukakan jalan agar dapat bertemu dengan Master Tower. Tepat setelah menerobos dinding, seketika semuanya terkejut karena ternyata orang yang dicari tepat di dekat tower. Master Tower yang sedang bertarung dengan High Demon Delakina bertanya kenapa Chance tiba-tiba berada di sini. Yang mana Chance juga bingung dan sama terkejutnya sampai tiba-tiba dirinya lupa melangkahkan kakinya dengan menggunakan aura, membuatnya tidak bisa berdiri di udara dan langsung terjatuh. Sementara melihat kastilnya dirusak, membuat High Demon Delakina menjadi begitu marah dan langsung menyerang Christian dan juga Master Tower. Namun usahanya tersebut dihentikan oleh Duke Trembelin yang langsung menebas serangan dari High Demon Delakina. Di sini Duke Trembelin berkata, cepat kau bantu Icarus karena kita harus membawa Joshua segera ke sini. Mengetahui itu membuat Master Tower menanyakan apakah Joshua sekarang sedang terjebak di suatu tempat. Sementara itu Chance yang terus terjatuh dari Tower Demon terbang bebas dan berpikir untuk menerapkan ajaran yang telah diberikan dengan bersikap tenang dan mengumpulkan auranya kembali kepada pijakan. Kini Chance dapat terbang dengan aura secara sempurna dan segera memutuskan untuk bergabung ke dalam pertempuran. Melihat itu, High Demon Delakina merasa heran kenapa orang-orang tidak bisa tenang saja dan mati di dalam menara dan malah memilih untuk bertarung melawan dirinya. Yang mana kini Chance, Duke Trembelin dan semuanya siap untuk menyerang High Demon Delakina secara bersamaan. Di sisi lain, Master Tower Zeta kini mencari formula untuk membebaskan Joshua dari buku sihir Evergrande. Bertanya apa yang Joshua lakukan hingga terjebak di tempat seperti itu. Walaupun kini dirinya mengetahui formula dari cawan suci, maka Zeta tidak yakin apakah formula tersebut akan berhasil. Setelah meneliti, Master Tower cukup terkejut karena Evergrande, kawan sekaligus musuhnya, ternyata bekerja pada suatu hal yang menarik. Namun ada beberapa baris sihir yang terlihat aneh. Menjawab itu, Icarus pikir bagian sihir itu terkoneksi secara lurus dan bukan bersebelahan, menunjukkan maksud sihir yang berada di buku Evergrande. Yang mana menyadari itu, sontak Master Tower terkejut karena Icarus dapat menyadari dalam sekejap yang bahkan memahami sesuatu yang butuh kemampuan seorang penyihir. Mendengar itu, Velon berkata sebaiknya kita harus segera bersiap. Para naga kini mulai berjatuhan karena dikalahkan. Kini Master Tower Zeta bersiap menggunakan cawan suci dan juga buku sihir Evergrande untuk mengeluarkan Joshua dari dimensi Demon God. Berkata, tunggulah, aku akan mengeluarkanmu sekarang. Tepat pada saat itu, tiba-tiba tubuh Master Tower Zeta, bahkan Icarus, Velmon, dan Christian tiba-tiba berhenti bergerak, dikarenakan aura berwarna merah yang menahan gerakan mereka semua. Yang mana ternyata itu dilakukan oleh Asmodeus. Kini Asmodeus langsung menyeret tubuh Velmon dan semuanya keluar dari tower, dan mulai menjatuhkannya, memaksa mereka semua jatuh dari ketinggian tower. Sontak melihat itu, Mage Markus terkejut dan langsung mempersiapkan sihirnya. Dirinya tidak menduga kalau ada seorang demon yang mampu menjatuhkan para superhuman. Kini dengan menerapkan sihir tanah untuk menangkap Mage Zeta dan semuanya, Mage Markus berhasil merapalkan mantra pada waktu yang tepat, yang mana mendarat di tempat yang empuk membuat Mage Zeta berterima kasih kepada Markus. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba suara Demon God muncul dan berkata kepada Joshua, diamlah dengan tenang Lucifer, dan lihatlah dari sana duniamu yang akan hancur. Aku akan membuat dunia ini menjadi gelap. Kini Icarus meminta Master Tower untuk segera cepat memanggil Lord Joshua, karena dirinya merasa sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang gawat. Yang mana kini Master Tower Zeta mulai mengambil cawan suci kembali dan mulai ritual magicnya untuk membebaskan Joshua dari dimensi Demon God. Mengetahui itu, Demon God tidak bisa membiarkan Mage Zeta untuk melakukannya. Berkata kalau dunia ini tidak ada sihir yang dapat menghentikanku. Tepat terfokuskan untuk menghentikan Mage Zeta, tiba-tiba Chance muncul dan melancarkan serangan kepada Demon God, yang mana membuat dirinya marah dan tidak segan-segan untuk menyerang balik. Berkata serangga tidak perlu untuk ikut campur. Akibat serangan yang dilancarkan oleh Demon God, tubuh Chance kini terluka cukup parah. Namun tepat pada saat itu, luka yang berada di tubuh Chance mulai bercahaya, membuatnya terkejut ketika melihat luka tersebut kini mulai sembuh kembali. Yang mana mengetahui hal itu membuat sang Demon God terkejut.
Kini terdengar suara seseorang yang berkata, bahkan dengan kekuatanku, aku tidak bisa menyembuhkannya dengan sempurna. Namun setidaknya itu bukanlah luka fatal. Meminta maaf karena telah datang terlambat, berkata, mulai saat ini akulah yang akan menangani semuanya. Kini Joshua benar-benar telah terbebas. Oke semuanya, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Silahkan kalian like dan komen untuk lanjutan videonya. Dan terus ikuti perkembangan cerita ini dengan cara subscribe dan membership untuk menjadi bagian eksklusif dari channel ini. Kalau gitu, sampai jumpa di next video berikutnya. Sehat selalu, see you. Bye-bye.